Ruangan kantor di lantai 5 terasa lengang saat jam makan siang. Murni, 39 tahun, duduk di kursi kulit hitam sambil memutar ballpoint di tangan. Rambutnya diikat ekor kuda sederhana. Blazer abu-abu menutupi tubuh yang masih ramping, meski sudah 2 tahun menjadi janda. Suaminya meninggal karena kecelakaan mobil, meninggalkan perusahaan logistik yang kini ia pimpin sendiri. Hari ini matanya tampak lelah, tapi ada tekad di sana. Yosep, 25 tahun, sedang mengisi ulang dispenser air di koridor. Tubuhnya tegap dari kebiasaan angkat beban di gym dekat kosan. Kulitnya kecoklatan, senyumnya selalu muncul setiap bertemu rekan kerja. Ia hanya OB biasa, bertugas dari pagi sampai sore. Tapi Murni sering memperhatikan caranya bekerja tanpa banyak bicara. "Mbak Murni panggil kamu ke dalam," kata sekretaris lewat pintu. Yosep masuk sambil membawa map kosong untuk alasan. Murni menutup pintu rapat, lalu menunjuk sofa. "Duduk Yosep, ini bukan soal kerja." Ia duduk tegang. Murni menyandarkan punggung. "Saya butuh liburan pendek. Akhir pekan ini mau ke Bromo, lihat sunrise. Sendirian terlalu berat, dan saya tak mau ajak teman dekat karena nanti banyak omong kosong. Kamu sering cerita waktu libur naik gunung dengan saudara. Ikut saya? Saya tanggung semua. Mobil, penginapan tenda, tiket masuk." Yosep mengusap tengkuk. "Kenapa saya, Mbak? Ada banyak karyawan lain yang lebih senior." Murni tersenyum kecil. "Karena kamu yang paling diam dan bisa diandalkan. Tak ada yang akan curiga kalau kita berdua. Anggap saja bantu atasan yang lagi ingin tenang. Gaji bulan ini saya tambah bonus khusus." Malam harinya, Yosep packing ransel di kosannya sambil berpikir. Ia tak menolak. Hidupnya sederhana, dan tawaran ini terasa seperti angin segar. Sabtu pagi pukul 4, mereka bertemu di depan kantor. Murni mengenakan jaket windbreaker biru dongker, celana panjang trekking, sepatu gunung baru. Yosep membawa tenda 2 orang dan kompor kecil. Mereka naik SUV Murni langsung ke Probolinggo, lalu lanjut jeep ke area Cemoro Lawang. Di perjalanan, Murni bercerita soal masa kuliahnya di Surabaya, suaminya yang dulu suka traveling, tapi akhirnya sibuk bisnis. Yosep mendengar sambil menyetir bergantian saat Murni lelah. "Pelan saja, Mbak. Jalan ke Bromo banyak tikungan," katanya saat kabut mulai tebal. Sore hari mereka tiba di lautan pasir. Udara dingin langsung menyambut. Yosep mendirikan tenda di spot datar dekat bukit, memasang pasak kuat karena angin Bromo terkenal kencang. Murni membantu menggelar matras dan sleeping bag tebal, tapi tangannya kedinginan. "Besok pagi kita bangun jam 3 ya, untuk naik ke viewpoint sunrise." Mereka rebus kopi dan makan roti bakar di depan tenda, sambil menatap kawah yang mengeluarkan asap tipis. Matahari tenggelam cepat, suhu jatuh drastis. Setelah makan, mereka masuk tenda. Hanya satu sleeping bag besar karena ruang terbatas di jeep tadi. Malam makin larut, angin menderu di luar. Murni meringkuk, tubuhnya menggigil. "Yosep, dingin sekali. Saya tak bisa tidur." Yosep yang berbaring di sisi, membuka mata. "Mau jaket tambahan, Mbak?" Murni menggeleng pelan. "Bukan, dekat sini saja. Hangatkan badan saya, tolong." Yosep bergeser mendekat. Tubuh mereka bersentuhan bahu. Murni langsung memeluk lengan Yosep. Wajahnya menempel di dada pemuda itu. "Kamu hangat. Bau sabun mandi biasa, tapi tenang." Yosep merasa jantung berdegup. "Mbak Murni, ini agak..." "Panggil Murni saja malam ini," bisiknya. Tangan Murni menyelinap ke bawah sweater Yosep, menyentuh perut rata yang keras. "Kamu tampan, Yosep. Dari dulu saya lihat waktu kamu angkat barang ke gudang." Yosep tak bisa pura-pura. Kehangatan kulit Murni membuatnya gelisah. "Murni, kamu masih cantik. Janda tapi kulitmu lembut." Tangan Murni turun lebih rendah, menyentuh paha Yosep. "Sentuh saya juga. Sudah lama tak ada yang pegang. Suami saya terakhir sakit parah, tak bisa lagi. Malam ini, buat saya merasa ada." Yosep membalikan tubuh Murni perlahan, mencium pipinya dulu, lalu bibirnya. Ciuman itu mulai lembut, tapi Murni membalas dengan napas cepat. Lidah mereka bertemu, suara kecup terdengar pelan di tenda. "Kamu enak dicium, Yosep. Lebih segar."
Yosep membuka resleting jaket Murni. Tangannya menyentuh bra lace yang menutupi dada penuh. Ia meremas ringan, membuat Murni menghela napas panjang. Pelan dulu. Saya mau nikmati lama. Mereka lepaskan baju lapis demi lapis. Kulit bertemu langsung. Yosep mencium leher Murni, turun ke dada, lidahnya berputar di puncak yang mengeras. Murni, dadamu pas, masih kencang. Murni menggigit bibir. Turun lagi. Rasakan saya sudah siap karena kamu. Tangan Yosep menyelinap ke celana dalam Murni yang lembab. 2 jari bergerak pelan, membuat Murni menggeliat pelan. Ya, putar seperti itu. Saya suka gerakanmu. Angin di luar seperti iringan. Yosep terus, bibirnya kembali ke bibir Murni. Kamu basah dan hangat. Wangi parfum campur aroma pasir Bromo. Murni memegang milik Yosep yang sudah keras. Ini besar. Masuk pelan ya, saya ingin merasa penuh lagi. Yosep mendindih dengan hati-hati. Ia masuk perlahan, merasakan kehangatan ketat. Murni, enak sekali. Kamu rapat. Mereka bergerak ritmis. Murni lingkarkan kakinya di pinggang Yosep. Lebih kuat sekarang. Dorong sampai dalam. Saya butuh ini. Desahan kecil bercampur napas. Yosep. Kamu kuat. Lebih cepat sedikit. Saya dekat. Yosep mempercepat, tangan meremas pinggul. Saya juga mau keluar. Boleh di dalam? Boleh. Saya tak pakai apa-apa. Dan saya janda. Isi saja. Jawab Murni sambil mencium lehernya. Mereka mencapai klimaks pertama bersama. Tubuh bergetar, keringat muncul meski udara dingin. Tapi malam Bromo masih panjang. Murni naik ke atas, duduk di pangkuan Yosep. Sekarang saya yang atur. Kamu santai. Ia gerak naik turun pelan, lalu cepat. Dadanya bergoyang mengikuti. Pegang pinggul saya, Yosep. Saya suka begini. Yosep memegang erat. Murni, kamu liar di sini. Tak nyangka CEO seperti ini. Murni tertawa lirih di antara erangan. Di kantor saya bos. Di tenda ini saya hanya wanita yang kedinginan dan butuh pelukan pria. Dorong dari bawah. Ya, tepat. Ronde kedua lebih enak. Posisi berganti. Yosep dari samping. Murni berbaring miring, satu kaki diangkat. Peluk saya dari belakang. Masuk lagi. Saya mau merasa dipeluk sekaligus diisi. Yosep menarik pinggulnya sambil bergerak. Murni, kamu masih basah banget. Suara kita terdengar mesra. Jangan berhenti. Terus sampai pagi. Pintanya sambil menekan pinggul ke belakang. Mereka istirahat sebentar minum air mineral, cerita ringan. Murni berkata, dulu suami saya cepat selesai. Kamu beda, tahan lama dan perhatian. Pukul 3 pagi mereka masih terhubung. Murni di bawah lagi, Yosep gerak lambat tapi dalam. Saya mau lagi Murni. Keluar bersamaan. Saya juga sudah mau, bisiknya sambil memeluk lehernya erat. Gelombang terakhir datang saat langit merah di ufuk. Mereka berpelukan kencang, napas tersengal, tubuh lengket. Pagi tiba, mereka keluar tenda, menyaksikan sunrise di Bromo yang spektakuler. Murni memeluk Yosep dari belakang. Terima kasih sudah menghangatkan semalaman. Traveling ini jadi spesial. Yosep membalikkan badan, mencium ubun-ubun Murni. Saya juga tak duga, dari OB biasa jadi ini. Mau ke gunung lain lagi? Murni mengangguk. Minggu depan kita ke Ijen, tapi bawa 2 matras, biar kelihatan normal. Di kantor tetap profesional. Mereka turun dengan jeep sambil bergandengan di saat sepi. Rahasia malam di tenda jadi milik mereka. Murni merasa beban ringan, Yosep merasa lebih percaya diri. Senin pagi di kantor, Yosep mengisi air seperti biasa. Murni lewat, hanya angguk sopan. Tapi pandangan mereka bertemu sebentar, penuh kenangan, dingin pasir Bromo, tenda yang hangat, dan janji petualangan berikutnya yang tak terucap.